Masuk yang menegaskan kalau cadar itu atau niqab itu cuma budaya Pak ya, dan melarang itu di instansi pemerintahan Pak ya. Bukan, enggak ada melarang kan enggak kewenangan melarang. saya. Cuman mungkin saya bisa kasih rekomendasi bahwa itu bukan indikasi bahwa seorang itu ketakwanya udah tinggi dia pakai. Oh enggak, bukan itu. Al-Kafirun juga enggak mengatakan begitu kan. Bagimu agamamu, bagiku agamaku gitu. Kita kasihan loh. Aku juga tidak akan menyembah Tuhan yang kau sembah, kau pun bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Karena itu saya nggak suka kalau ada penceramah-penceramah itu memberikan ceramah membodohi umat. Tapi kalau mau itu balasan Tuhan kena maksiat, kena tanam ganja loh, ganja ini itu gunung sana. Nggak apa-apa dia, tenang-tenang, ketawa-ketawa dia mungkin kalau maksiat. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini IDN Time sudah hadir di kantor Kementerian Agama dan sudah ada bersama kita Bapak Menteri Agama, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Fakhrul Razi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabar Pak? Baik ya. Pak, kira-kira kan udah ini Pak ya, udah hampir 1 minggu lebih lah Pak ya, dilantik jadi Menteri Agama. Gimana Pak kesibukan belakangan ini Pak? Kesan-kesannya Pak? Ya kalau sibuk kan memang kita senang sibuk sih ya. Tapi memang lebih sibuk sedikit karena memang banyak yang mintaan, sebetulnya banyak minta waktu aja. Waktu mau wawancara misalnya macam kalian, waktu untuk ngundang datang gitu ya. Tapi biasa-biasa aja lah. Jadi sibuk itu emang udah passion Pak ya? Passion, silaturahmi itu kok tambah luas. Saya juga penasaran nih Pak. Kita agak sedikit kilas balik ke belakang Pak. Boleh dong Pak ceritain Pak detik-detik ketika di telepon istana itu gimana sih Pak? Iya. Kalau sebelumnya kan isu-isu udah ada ya. Iya Pak. Isu-isu ya. Biasa kan di dekat istana juga banyak teman-teman ya. Mungkin ada Pak JK, ada Pak Wiranto, ada Pak Luhut, Pak Pramono, banyak teman-teman. Nah, ya udah ada isu-isu biasa lah. Sepertinya Bapak mau diajak gabung oleh Pak Jokowi tuh. Wah, gitu-gitu. Tapi waktu saya menghadap Pak Jokowi ya biasa, waktu dipanggil menghadap. Saya kan menghormat dengan biasa menghadap presiden itu kan nggak boleh seenaknya ya. Iya Pak. Siap, Bapak Presiden, izin siap menghadap. Tapi biasalah Pak Jokowi, dan itu dulu kami punya juk. Kita tidak pernah berhasil ketemu presiden. Karena kalau kita minta menghadap presiden, yang ketemu Pak Jokowi lagi. Maksudnya Pak Jokowi dengan gaya dulu aja gitu ya. Nggak berubah gitu. Dan sederhana, senyum, tawa gitu. Saya menghadap begitu, beliau bilang, Pak Fakhrul. Pak. Jadi waktu itulah beliau ngomong. Mulai pembukaan cerita salam Pak dari teman-teman sebagainya. Setelah itu baru mulai beliau ngomong tentang masalah situasi bangsa ya. Pendidikan, keadaan keamanan, kemudian yang nyinggung juga masalah tentang radikalisme, tentang sebagainya lah, pembangunan sumber daya manusia dan lain sebagainya. Beliau ngomong begitu. Ini pada saat ya udah kanan ya. Nah langsung beliau bicara bahwa Bapak akan saya ajak untuk membantu saya di kabinet ini. Oh ya siap Pak, siap. Banyak masalah yang perlu silakan. Siapa? Itu challenge buat saya Pak, tantangan. Ya gitulah. Habis itu selesai keluar. Nah besoknya baru dipanggil kan bahwa menjadi Menteri Agama gitu. Oh jadi memang masih belum tahu Pak ya? Belum. Tapi clue-nya ya udah bayang-bayangkan dekat-dekat situ kayaknya gitu lah. Nah jadi kita nih Pak, teman-teman wartawan udah dapat wangsit, dapat ilham nih Pak ibaratnya Pak. Dapat ilham kalau nama Menteri Agama itu Bapak Fakhrul Razi Pak. Itu memang Bapak masih belum tahu Pak ya sampai hari pelantikan? Iya, kalau dibilang belum tahu itu kan berarti kan tahunya tahu tebak-tebakan kan. Kan nggak bisa kita bilang tahu gitu kan, tebak-tebakan. Tapi kan udah pada saat mau pelantikan baru beliau panggil secara tajam kan, Menteri Agama. Sedikit bicara masalah keagamaan nih Pak. Bapak kan ada yang bilang Bapak nih purnawirawan TNI tapi rasa ulama nih Pak. Kita penasaran nih Pak, kalau misalnya role model tokoh Islam Bapak siapa sih Pak? Siapa ya? Ya mungkin Muhammad Atta, karena dia tokoh yang lengkap sih ya. Dia selain ilmu agamanya tinggi, dia juga negarawan,
ahli tata negara, pemerintahan, sebagainya lah. Dia bagus ya, tapi bukan. Saya selalu bilang bahwa nggak ada sosok manusia yang bisa dijadikan contoh untuk segala hal. Tapi kalau di bidang itu bolehlah saya bilang Pak Muhammad Atta bagus. Kalau mungkin sahabat-sahabat Nabi ada nggak Pak? Rasulullah kalau saya. Betul, kalau itu saya nggak bohong. Memang saya melihat pimpinan Rasulullah itu luar biasa. Dia kalau pemimpin itu kan biasanya udah jadi pemimpin tidak mau menerima saran. Beliau banyak sekali menerima saran dari sahabat dan beliau ikuti. Pada sisi lain kapan beliau mengambil keputusan meskipun para sahabat menentang, dia bahkan ini yang baik dia lakukan. Misalnya mau tadi yang saya masukkan perjanjian Adabiah misalnya kan. Itu kan luar biasa. Para sahabat kan menentang semua. Tapi ternyata itu perjanjian yang luar biasa hebatnya itu. Betul-betul sangat ampuh sehingga dalam waktu setahun aja kafir Quraisy sudah minta supaya perjanjian itu dihentikan, dicabut. Termasuk dengan Piagam Madinah Pak ya? Piagam Madinah luar biasa. Yang jadi role model konstitusi di hampir seluruh dunia Pak. Kalau itu iyalah kalau itu. Pak, Bapak kan lahir di Aceh Pak ya? Iya. Tinggal di satu wilayah yang Islamnya kuat Pak. Boleh dong Pak cerita dulu pendidikan agama dari orang tua gimana sih? Nah, ada, pendidikan kami kan di pengajian. Pengajian biasalah di asrama itu selalu ada guru ngaji. Kebetulan ngajinya itu karena di rumah saya agak sedikit luas. Kami mengajinya di rumah saya itu di alam depan itu. Ya biasa mengaji itu sama dengan kenakalan anak dulu kalau anak gaji lah. Kadang-kadang bercanda-canda, wah pasang tuh, pasang tangan, tuh, ketok pakai rotan oleh guru. Iya Ustaz, udah diam lagi ya, dengarkan itu ya. Nanti kalau meleng bercanda lagi, biasa gitu lah. Sering dihukum dulu Pak? Ya gitu-gitu dihukum, tapi kan bukan dihukum gitu, bukan. Hukum untuk menunjukkan dihukum lah gitu. Dulu dihukum aja sekarang jadi Menteri Agama Pak ya? Memang jadi menteri ini termasuk dulu pernah kebayang nggak Pak? Pernah jadi pikiran nggak Pak jadi menteri Pak gedenya? Kalau Menteri Agama sih enggak. Tapi memang saya suka kehidupan agama itu karena saya selama menjabat pun banyak penyelesaian kontak-kontak atau katakanlah benturan-benturan gesekan-gesekan vertikal saya selesaikan dengan melakukan pendekatan agama. Jadi udah biasa aja lah. Apalagi kalau tiap tugas kan selalu ada kelompok-kelompok yang benturan. Katakanlah misalnya yang satu pemeluk agama lain, sini agama Islam gitu ya. Nah selalu bisa diselesaikan dengan masalah pendekatan agama. Tapi kalau cita-cita sebenarnya apa nih Pak dulu Pak? Pas kecil Pak pengennya? Tentara, meskipun saya diomongin ayah saya kan, sama teman-teman, kamu badan kecil mau jadi tentara, gitu ya. Masa dulu kecil sih Pak? Kecil, dulu kecil saya. Sampai sekarang juga kecil, makannya yang besar. Tapi masih tegap gitu Pak? Oh ya, tegap, kalau tegap ya karena banyak makan. Nah kalau tegap kan memang kita kan nggak pernah berhenti olahraga ya, meskipun nggak lama-lama porsinya agak mengecil, tapi kan nggak pernah berhenti. Apa itu Pak olahraga favorit Pak? Kalau sekarang tinggal ini aja, tinggal treadmill sama beban ya. Kalau beban ya tetaplah supaya jangan badannya jangan loyo gitu ya. Penasaran nih Pak, dulu paling kuat berapa puluh kilogram Pak? Wah nggak ingat, tapi saya nggak suka ngangkat bobot berat ya. Oh, yang berat nggak suka? Ya. Kenapa? Memang saya tahu bahwa itu makin tua kita akan terasa, akan berbahaya buat lever dan sebagainya. Jadi nggak pernah saya mengangkat bobot terlalu berat. Paling-paling dumbbell kecil gitu ya, atau pukul hansak gitu ya. Iseng nih Pak, tim bola Pak, tim bola favorit apa Pak? Ya? Tim bola favorit apa Pak? Kalau sekarang udah nggak ada lagi, udah hampir sama aja yang gitu. Kan ini kalah, yang itu totalnya kalah. Kalau Kiai Ma'ruf kan dari MU pindah ke Liverpool nih Pak. Iya, saya udah nggak lagi, yang kadang-kadang kita jagokan kalah, ini udah. Jadi udah nggak lagi. Pak, ketika dulu masih berkiprah di militer Pak, ada nggak sih Pak misalnya kayak pengalaman religius gitu Pak? Pas masih aktif dulu nih Pak. Ya saya punya kenangan pertama naik haji ya, tahun 75. Bayangkan berapa puluh tahun yang lalu itu ya. 30-44 tahun lalu. Terus pakai kapal Pak ya? Enggak, saya waktu itu tugas jadi di United Nations. Dan itu betul-betul saya haji ke tempat yang suasananya masih suasana dulu. Kan belum ada bom minyak waktu itu kan. Iya. Jadi ya Saudi itu juga dalam tanda petik masih miskin lah. Jadi Masjidil Haram itu betul-betul belum seperti seindah sebagus sekarang, kotor, jelek apa begitu lah ya. Bau, mohon maaf ya. Kemudian apalagi di Nabawi sama aja. Saya masih sholatnya di masjid dengan kubah hijau itu, yang masjid kecil itu ya. Iya. Itu tahun 75 itu. Dan sehingga kemudian kalau saya datang lagi yang naik haji kedua tahun 90, wah udah beda banget. Umroh apalagi udah beda banget. Nah sehingga kalau orang bilang Masjid Nabawi
Ka'bah gitu, saya terbayang dulu. Wah dulu kalau teman-teman ngalami ya mungkin punya kenangan yang lebih indah gitu. Nangis Pak ya pertama kali Oh iya masuk Pak. pasti, pasti. Kemudian Pak, kita agak sedikit beralih nih Pak ke visi misi kerja Bapak. Pak Presiden kan juga mengamanatkan Bapak untuk menghalau radikalisme di Indonesia nih Pak. Iya. Strategi besar Bapak apa nih Pak? Satu yang beliau tujukan bukan kepada saya aja ya, Iya. kepada semua ya, semua menteri khususnya ya tentang radikalisme itu. Kalau saya nggak ada sikap ya apa yang aneh gitu ya, menghimbau satu tetap. Kemudian kedua ya kalau seandainya dia sudah melewati batas-batas toleransi hukum, ya kita rekomendasi ke yang aparat hukum untuk mengambil langkah. Iya. Jadi nggak ada kemudian Menteri Agama kena tentara main nangkep ya nggak ada kewenangan nangkep loh. Kemudian Pak, kemarin kan Bupati Aceh Barat Pak juga sempat saya minta kepada Bapak Menteri Agama supaya membeberkan sih Pak ciri-ciri radikal itu kayak gimana sih Pak biar tidak terstigma kepada Islam terus gitu Pak. Kalau menurut Bapak arti radikal itu kayak gimana sih Pak? Kalau radikal itu secara umum kan gini, orang yang berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan cara kekerasan. Iya. Bukan dengan cara musyawarah, bukan cara dengan pendekatan manusiawi, bukan gitu. Itu aja. Dan itu bisa datang dari mana saja. Tapi kalau belakangan karena kita lihat ada beberapa yang kayaknya lebih banyak masalah kaitan dengan membawa-bawa nama agama, seolah-olah radikalisme cuman itu, padahal tidak. Terus beberapa hari terakhir Bapak agak kenceng nih Pak ya masalah radikalisme Pak ya, termasuk yang menegaskan kalau cadar itu atau niqab itu cuma budaya Pak ya, dan melarang itu di instansi pemerintahan Pak ya. Bukan, enggak ada melarang kan enggak kewenangan melarang, saya. Cuman mungkin saya bisa kasih rekomendasi bahwa itu bukan indikasi bahwa seorang itu ketakwaannya udah tinggi dia pakai itu. Oh iya Pak benar. Karena itu tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam. Iya. Sebetulnya kaitannya itu dengan budaya setempat. Ya. Kalau ajaran Islam ya kalau saya baca yang paling terakhir kan yang dia haruskan Nabi kan pada saat Nabi mengatakan menyarankan supaya wanita pun ikut sholat Id. Iya. Nah, ada orang langsung mengambil, oh kalau karena Rasul menyuruh sholat Id, ya kira-kira wanita itu bisa boleh membuka suaminya sama dengan pada saat sholat dan tapak tangan bisa terbuka. Sampai situ aja. Ya sebelumnya ada ayat-ayat tentang masalah memanjangkan hijabnya dan sebagainya, tapi nggak ada ngomong tentang niqab itu atau cadar itu. Termasuk yang ini Pak, yang celana ngatung juga Pak ya. Iya, kalau celana, tapi saya bilang bahwa nggak ada kewenangan kita melarang itu. Kenapa? Karena memang Islam juga nggak boleh katakan Islam juga nggak mengatakan dilarang, nggak. Tapi kalau orang mengambil kebijakan dari aspek keamanan ya logis saja. Anda bayangkan kalau ada orang bertamu ke saya nggak kenal tiba-tiba masuk pakai lengkap. Pasti saya bilang jangan masuk kamu. Siapa kamu ini? Nah, kan begitu ya. Nah mungkin kalau suatu saat mungkin instansi pemerintah mengeluarkan aturan mungkin ya bahwa yang masuk instansi pemerintah harus tidak boleh pakai helm dan mukanya harus kelihatan jelas ya pasti dari aspek keamanan dong. Bahaya dong tiba-tiba ada yang masuk ketemu menteri misalnya atau siapa orang ini? Nggak tahu Pak, mukanya ketutup loh, gimana? Jadi dipertegas Pak ya, Kementerian Agama bukannya melarang Pak ya? Oh enggak melarang. Kalau itu karena memang Islam juga nggak melarang itu. Karena kan kabar yang beredar kan gara-gara Menteri Agamanya melihat background-nya TNI nih, asal melarang aja gitu. Nah cuman kalau beberapa hal, kalau misalnya di TNI, di polisi, di PNS kan ada aturan. Misalnya ada PNS yang pakai niqab atau pakai cadar, ya pasti nggak boleh lah. Iya. Ya. Atau mohon maaf, celana cengkrang sebegini di tentara ya pasti nggak boleh. Tentara kan ada aturannya, PTH-nya harus sampai mata kaki gitu ya. Itu masalah peraturan kedinasan. Bukan berarti nggak mau pakai celana cengkrang nggak boleh, silakan aja di mana-mana. Tapi kalau Anda menjadi pegawai PNS atau Anda itu anggota TNI, anggota polisi, pasti nggak boleh. Iya. Kemudian Pak, salah satu akar radikalisme kan adalah intoleransi Pak ya. Pernah ada satu wacana untuk menghalau intoleransi adalah dengan misalnya yang orang Islam nih Pak, dia juga belajar pelajaran agama-agama lain dasar-dasarnya gitu. Artinya harus ada pembenahan kurikulum Pak. Nah kalau menurut Bapak, kurikulum keagamaan kita hari ini gimana Pak? Baik, kalau cuma itu nggak harus kemudian kalau kita toleransi itu kita mesti belajar agama lain, nggak usah seperti itu. Kecuali memang orang itu ingin mendalami masalah perbandingan agama, boleh. Nggak harus, jadi nggak mesti, wah itu Pak kalau itu orang Kristen belajar Islam, oh enggak, bukan itu.
Al-Kafirun juga nggak mengatakan begitu kan. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya udah, kita kasih kami ngaku juga tidak akan menyembah Tuhan yang kau sembah, kau pun bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu aja, nggak dibilang kamu mesti belajar agama sana supaya enggak. Subhanallah banget. Enteng-enteng aja. Jangan hidup enteng, jangan dibikin susah. Wapres kita kan ulama nih Pak. Sedangkan Bapak kan di Menak nih Pak. Ada terbantu nggak Pak dengan sosok Wapres di ulama? Ada, saya pernah dulu awal-awal saya belum jadi menteri saya, belum. Biasa kan nggak ketemu beliau. Pak, saya bilang, menurut Bapak itu khilafah itu gimana Pak? Saya bilang beliau, Pak saya juga udah banyak baca tentang khilafah. Itu kan gini Pak Farul, khilafah itu kan sistem pemerintahan. NKRI itu sistem pemerintahan. Orang kita udah punya sistem pemerintahan NKRI, yang pimpinannya presiden, kok kita membangun sistem pemerintahan yang lain? Ya salah lah katanya. Nah khilafah itu kalau diterjemahkan situasi kekinian, ya Indonesia ini sekarang dipimpin presiden. Mungkin ada yang tempat lain dipimpin sultan, ada yang tempat lain dipimpin perdana menteri. Itu dia. Bukan kemudian kita sudah masuk di negara kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain negara yang berdaulat, kemudian kita memikir untuk taat kepada pemerintahan yang lain yang namanya khilafah. Wah itu pasti salah. Nah kira-kira gitulah beliau ngomong. Ingat saya sambil makan pagi tuh, sambil breakfast di tempat beliau. Sambil beliau lihat, loh Pak Farul kok tambah terus ini gitu. Jadi hampir tiap habis rapat kabinet itu pasti dapat siraman rohani gitu. Nah, ini cerita waktu sebelum saya jadi menteri. Jadi sebelum. Ya, saya kan udah kenal beliau juga. Tapi justru agak lebih intens nggak Pak untuk diskusi agama dengan beliaunya Pak? Kalau beliau suka banget. Suka Pak ya beliau? Kan ngomongnya juga lembut, enak gitu ya. Dan dia nggak tenang gitu orangnya. Dan beliau kalau ngomong runtun dengan sangat baik. Kemudian Pak, ada suara-suara yang tanda petik agak kecewa gitu Pak dengan pengangkatan Bapak. Nah kira-kira Bapak gimana tuh merangkul suara-suara mereka yang kecewa itu Pak? Kalau Anda peduli orang kecewa, Rasulullah pun diangkat jadi Rasul pun itu ribuan orang yang kecewa ya. Iya Pak ya. Nah, tapi bukan kaitan, bukan saya selevel Rasul, bukan gitu ya. Tapi maksud saya, orang-orang yang kecewa itu ya pantas menurut pertimbangan dia. Tapi kan kewajiban kita tetap melakukan tugas dengan sebaik mungkin, memberikan penjelasan sehingga yang mereka bayangkan itu, oh ternyata nggak begitu Pak Farul. Misalnya dia pikir, wah bahaya tuh tentara, nanti dia main hantam, oh ya enggak, ternyata enggak. Pak Farul polanya malah menghimbau. Jadi dia nggak main langsung larang, enggak, itu kan bukan urusan Pak Farul, itu urusan aparat hukum. Pak Farul ya mungkin merekomendasi. Itu aja. Semua sistem jalan kan. Terakhir, dengan di kursi menteri ini, apa nih Pak saran buat milenial biar bisa meniru Bapak gitu Pak? Depan, kita kan merindukan anak-anak muda ke depan yang iman takwanya tinggi, tapi ilmunya juga tinggi. Nah itu penting ya. Karena memang, maaf kalau kita lihat dari aspek Islam saja misalnya ya. Bagaimana kita mau memimpin dunia misalnya takwaan kita atau iman takwa kita rendah, iman kita mungkin ya tergoda korupsi kita misalnya, atau sebaliknya iman takwa bagus misalnya ya, bagus dalam tanda petik lah gitu ya, tapi ilmu pengetahuannya rendah gitu, kan tidak bisa seperti itu. Dan itu saya nggak suka kalau ada penceramah-penceramah itu memberikan ceramah membodohi umat. Contohnya misalnya ya saya selalu bilang kan, ada gempa di Aceh misalnya kan, keluarga kan saya kena kan tsunami banyaknya bukan main. Tiba-tiba banyak penceramah yang ngomong, itu karena rakyat Aceh banyak dosanya, banyak maksiatnya, dibalas oleh Tuhan. Penanaman ganja di sana. Lo tahu dia enggak, ganja itu adanya di gunung sana. Itu hanya segelintir manusia. Yang mati ini kan ahli ibadah semua di tepi laut. Gitu. Kenapa dia enggak bilang misalnya ya kalau dia cerdas, karena Aceh itu tidak jauh dari lempengan-lempengan bumi yang tumpang tindih di laut. Sehingga kalau terjadi pergeseran sedikit, timbul gempa, timbul tsunami. Tapi bagaimanapun, karena semua diatur Tuhan, kita selalu berdoa kepada Tuhan lah, semoga tidak terjadi lagi. Itu cerdas. Tapi kalau ngomong itu balasan Tuhan kena maksiat, kena tanam ganja loh, ganja di gunung sana. Nggak apa-apa dia, tenang-tenang, ketawa-ketawa dia mungkin kalau masih. Kira-kira gitu lah. Oke, demikian diskusi kita dengan Bapak Menteri Agama Jenderal TNI Purnawirawan Haji Fahrul Razi. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman milenial semua. Akhirul kalam karena dengan Menteri Agama Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Pak. Thank you.